Bismillahirrahmanirrahim. Azan. Kehidupan yang hakiki di dalam hidup. Dan ini semua diwajibkan, bahkan apa kata para ulama al-hukama, annahu fardu ainin. Hukum yang mengetahui secara maknawiyah itu adalah fardu ainin. Siapa yang kada tahu akan hal ini maka mata musirran alal kabair wa huwa la yash'ur. Kada mengetahui akan nur ini mata musirran alal kabair wa huwa la yash'ur, maka dia matinya dalam keadaan dosa besar, sedangkan dirinya kada merasa berdosa besar karena syariat tinggalnya, tapi hakikatnya kada tahu. Mati maka dalam keadaan dosa. Karena hukumnya annahu fardu ainin. Ada fardu ain setiap individu muslim yang mengaku beriman kepada Allah wajib mengetahui hal ini. Agar apa? Agar terangkat semuanya itu, jasman wa ruhan wa sirran, adalah kehadrat Allah. Jadi siapa mereka yang tabyad wujuh, mereka yang bersinar putih berseri mukanya itu, fabi rahmatillah, mereka berada dalam rahmat Allah. Apa rahmat Allah Ta'ala itu? Fi ma'rifatillah. Dan kalau orang sudah fi ma'rifatillah, fi musahadatillah, maka senantiasa berada musahadah kepada Allah. Bukan hanya musahadah kepada Allah saja, tapi musahadah juga kepada Rasul. Maka itu tidak akan pernah terpisah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Maka itu dimanapun dia berada, di sini penuh dengan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Karena apa? Qalban wa ruhan wa sirran, yang ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu pada si hamba. Maka itu di sini dikatakan baik nadral khalqi ilaika binadrillahi ilaik. Jadi mu'atai. Jangan lagi engkau memandang ada kemakhlukan. Karena apabila nur itu sudah masuk kepada hati, roh dan sir, kada ada lagi memandang kemakhlukan, kada ada lagi musahadah kepada makhluk. Baik nadral khalqi, lenyapkan pandangan makhluk, lenyapkan penyaksian makhluk. Baik nadral khalqi ilaika binadrillahi ilaika, hilangkan pandanganmu, ganti dengan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada. Jadi jangan sama sekali memandang adanya kemakhlukan dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan ini, karena semua itu selain daripada Allah adalah agyar. Agyar itu yang al-mani'u min dukhulil anwar huwa wujudul agyar. Ini yang mencegah nur itu masuk ke dalam hati karena adanya agyar. Maka itu baik an-nadril khalqi, lenyapkan pandangan makhluk, lenyapkan pandangan engkau kepada makhluk, pandanglah dengan pandangan Allah. Karena tidak ada suatu kekuatan pun si makhluk ini dapat memandang kepada sesuatu. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah. Ghaib nadral khalqi ilaika binadrillahi ilaika waqib an iqbalihim, bukan hanya memandang saja, tapi berpalinglah daripada kemakhlukan itu. Jangan sampai ada kemakhlukan dalam kehidupan ini, jangan sampai ada kemakhlukan pada hati, roh dan sir, berpaling. Maka itu Imam Ali menalak dunia itu dengan talak 3 talak ke dunia salah langsung 3. Arti apa dunia itu? Masih wallah. Yang dimaksud dunia itu di sini adalah sesuatu yang lain selain Allah, itu dunia. Termasuk keakuan kita adalah dunia. Kapan ada keakuan kita, disitulah mal'un, disitulah kita dilaknat oleh
langit dan bumi dan semua apa yang ada pada ad-dunya mal'un wa mal'unun ma fiha illa dzakirallah. Dunia itu terlaknat dan terlaknat semua apa yang di dalam kecuali orang yang dzakirallah, yang senantiasa menyebut nama Allah, yang senantiasa menyebut Rasulullah dalam hidup dan kehidupannya. Apakah disebut Allah itu syariat? Apa hakikat la tataharraku dzarratun illa bi'idznillah, tidak ada satupun dapat beraktivitas dalam kehidupan ini mengkada dengan Allah. Sehingga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati inilah illa dzakiran. Itulah orang yang menyebut senantiasa seluruh anggota badannya, baik matanya, baik telinganya, baik apapun juga yang melekat dalam kehambaan ini, terus menyebut, berzikir kepada Allah sirran, secara sir. Orang memandang yang berdiam tidak menyebut apa-apa, tapi secara taktik orang itu senantiasa menyebut, berzikir kepada Allah. Coba lihat bagaimana gunung itu tetap pada tempatnya, padahal gunung itu berjalan sebagaimana berjalannya awan, berputar. Inilah berputar terus zikir dalam kehidupan kita ila akhir zaman, sampai akhir daripada kehidupan ini terus berzikir kepada Allah. Illa dzakira wa aliman wa muta'alliman, semua dilaknat. Kalau artinya kada masuk nur itu kepada hati, roh dan sir, maka semua apa yang dikerjakan itu zahir semata, syariat semata, ihsan semata, yang tidak akan pernah sampai ke hadrat Allah. Itu apa yang ada di langit, yang ada di muka bumi, itu orang yang dakiran ilallah. Sehingga dengan menafikan pandangan makhluk, menafikan musyahadah makhluk, tidak ada musyahadah makhluk kepada Allah kecuali musyahadahnya jiwa. Disinilah yang diamalkan yang ada pada setiap ulama al-hukama al-arifun habib. Karena apa ujar Ibnu Athaillah tadi, baik nazar al-khalqi ilaika min nadrillahi ilaika waqif an ikmalihim, dan jangan juga menghadap kepada makhluk, sebab kapan kita menghadap kepada makhluk kita membelakangi kepada Allah. Kapan kita menghadap Allah maka kita membelakangi, tidak ada lagi kemakhlukan dalam kehidupan ini. Karena dua ini, makhluk dan Allah, tidak bersatu. Tidak ada ittihad. Allah ada, makhluk ada. Sebagaimana tidak bisa bersatunya malam ada, siang ada. Kapankah bisakah bersatu malam dengan siang itu? Kapan siang ada, malam gak ada? Kapan malam ada, siang gak ada? Kapan Allah ada, makhluk gak ada? Kapan makhluk ada, Allah gak ada? Beda. Tidak mana? Kita kadang ada, sidin kadang ada. Kapan ini kadada di hati kita, dok ini yang dirasakan di karena ini ilmu dokia, adakah sudah rasa keesaan Allah pada diri kita ini? Maka tidak akan pernah membahas semua amal ibadah yang dia lakukan. Karena apa? Karena mutan najis. Karena amalnya itu najis. Kenapa najis? Karena ada hadiah. I'tiqadul musyrikin akan najas. I'tiqad orang musyrik itu najis. Allah ada, makhluk ada, syirik. Macam apa? Terangkat ke hadirat Allah amal ibadah. Kapan kita menghadap Allah? Makhluk kadada. Kapan kita menghadap makhluk? Allah kadada. Wajib an ikbalihi, jadi ada itu. Bita'zimi wa takrim bi suhudi ikbalil malikil karim, wajib anil wahmi bi thubutil ilmi.
Dan ini apa yang dikatakan oleh ibadah ilahi ini, puncaknya adalah pada rasa. Karena ini ilmu dauqiyah. Dauqiyah itu tidak didapatkan pada kitab, pada dalil anna hadzal ilma laysa huwal luqqa bil lisan wa la yuqadu mawqil wa qal inna la yuqadu min akhir adwa. Ini didapat ini dari rasa. Jadi kalau menyampaikan itu sudah ada rasanya, insya Allah yang mendengarkan akan merasakan rasa itu. Tapi kalau yang menyampaikan itu rasanya kadada, maka disinilah menyimpang daripada yang akal yang dari maaf. Dauqiyah ini kadang kalau dikalimatkan macam apa rasanya manis. Tidak akan tahu akan rasa manis itu kecuali sudah merasakan akan rasa manis itu. Coba kalimat manis adalah kada pahit. Ini begitu sih. Wajib al-ikbarim alaika bit-ta'zim. Maka kalau sudah artinya kita hilangkan kemakhlukan ini, disinilah ta'zim wa takrim kepada Allah, ta'zim wa takrim kepada Rasulullah. Disinilah kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuliakan Rasulullah. Sebab tidak akan ada yang ada di dalam kehidupan kita kecuali hanya Allah bijahi sayyidir Rasul. Dengan adanya Nur Muhammad, maka disitulah kita dapat mengenal kepada Allah. Tidak ada yang Nur Muhammad, disinilah tidak ada pengenalan kepada Allah biwasilatin Nabi. Karena Rasulullah adalah wasilah untuk kita sampai ke hadrat Allah. Sehingga terjadilah ta'zim wa takrim. Di sini wujud-wujud ta'zim kepada Allah, karena bukan kita lagi nang sujud, bukan kita lagi nang tasbih, membaca apapun yang kita baca, tapi datangnya daripada Allah kepada Allah bisuhuri minallahi wa ilah. Jadi apapun yang kita baca itu, apa yang kita sentuh, dari mana bacaan itu, daripada Allah. Kemana bacaan itu, kepada Allah. Dari Allah kepada Allah, bukan dari kita kepada Allah atau dari Allah kepada kita. Ini yang dikatakan oleh Syaikhul Abbas Al-Mus. Ada tiga. Pertama disuruhi Allah, menyaksikan apa yang ada pada kita ini dari Allah. Dan kedua, apa-apa yang kita lakukan ini adalah untuk kita untuk Allah. Dan ketiga, inilah yang bakal ihsan. Apa-apa yang ada itu daripada Allah kepada Allah. Maka itu ar-ruju' ila. Inilah orang yang benar-benar telah kembali kepada Allah. Maka itu barang siapa yang sudah kembali kepada Allah, maka cukup Allah padanya. Semua ini daripada Allah kepada Allah. Kalau dulu ini semua yang ada pada kita ini datangnya daripada Allah untuk kita, atau apa yang dari kita ini untuk Allah, nah ini semuanya ini mahjubin, orang yang terdidik. Kita katakan ada pada kita ini dari Allah untuk kita. Dan kedua, apa-apa yang dari kita ini untuk Allah dari kita mahjub. Dan alam kehendaki itulah apa-apa yang ada ini dari Allah kepada Allah. Kada ada sedikit unsur dari kita. Kada ada sedikit pun unsur daripada kita. Maka itu bahwa hasbu, cukup Allah pada. Cukup Allah pada kehidupan ini. Itulah subhanallah. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah binanya, inilah terbangunnya para aulia Allah Ta'ala itu daripada cukup Allah pada kita. Kapan kita merasakan betul-betul cukup Allah, disinilah
bina terbangunnya kawalian hamba itu kepada Allah karena kadada yang lain di dalam kehidupan ini, baik yang menolong maupun yang menolak, semua datang daripada Allah. Ini bina al-wali. Oke, itu jadi menunjukkan ada sedikit kegiatan, ada pahaman yang merasakan jauhiyah ini bahwa waliyun min awliyaillahi ta'ala. Maka itu tidak akan mengenal wali kecuali waliyun, tidak akan mengenal kepada Allah kecuali Allah yang mengenal. Mengenal Allah itu mudah ketimbang mengenal wali itu karena waktu itu sama, yang makan kayak makan, yang berjalan kayak berjalan, yang bukan kayak duduk, yang bukan kayak berpandang, itu sulit lagi. Tapi mengenal Allah itu lebih mudah daripada mengenal kepada para aulia Allah kan. Maka cukup Allah padanya. Bahwa hasbuh alaihissallahu bikafin abda. Bukankah Allah sudah melengkapi, mencukupi hambanya dalam kehidupan ini? Semua yang datang daripada Allah, tidak ada sedikit pun datangnya daripada kemakhlukan. Alaihissallahu bikafin abdahu. Adakah yang lain datang dari selain daripada datang dari Allah? Semuanya datangnya daripada Allah dalam hidup ini. Nah, di sini apa yang dikatakan firman ini alaihissallahu bikafin abdahu itu sangat dirasakan kebenarannya bagi orang yang sudah ada tauhid. Nikmat Allah, disitulah wa in tu'addu nikmat Allah la tuhsuha. Dari lahir sampai meninggal, artinya sudah ada menghitung nikmat Allah itu kada akan terhitung. Apalagi ada pada hamba itu paham secara makna, berbeda dengan syariat. Bahada dapat nikmat bersyukuri baca alhamdulillah, berarti tasbih. Salah lagi jujur aja jiwa, cuman bukan itu yang dimaksud. Ada terhitung nikmat Allah dan kehidupan kita ini tidak akan terhitung karena semuanya datang daripada Allah. Maka itu nikmat yang paling besar adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Ini yang kita munajatkan di dalam setiap kita membaca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini tiap kali di dalam salat. Tapi tatkala Allah Ta'ala akan mengenalkan, bukan macam-macam lah alasan, ketinggian lah, belum sampailah makamnya. Ini nikmat an'amta alaihi, ini selalu kita panjatkan kepada Allah setiap kita baca Al-Fatihah. Nikmat yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yang kau berikan nikmat kepada mereka. Pada siapa itu? Minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin, para nabi, siddiqin dan orang syuhada dan orang-orang soleh yang telah engkau berikan kepada mereka itu. Ya Allah, berikanlah kepada kami. Waladdallin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan engkau murkai dan bukan juga orang-orang yang sesat. Kapan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti diijabah oleh Allah kapan nur itu masuk sudah pada hati, roh dan sir. Karena bila sudah masuk nur itu pada hati, roh dan sir, ini tidak ada lagi yang datang. Semua kehidupan ini datangnya daripada makhluk, semuanya datang daripada Allah.
Bila datang daripada Allah, adakah Allah alasan untuk menolak yang datang daripadanya? Kata tidak lagi. Kapan kita berhadapan dengan Allah, musyahadah wajah kepada Allah, berarti kita pada kemaklukan. Kapan kita lawan makhluk berhadapan, berarti kita ada musyahadah kepada Allah, ada wajah kepada Allah. Maka itu ghaib nadar al-khalqi binadarillahi ilaih, menyiapkan pandangan makhluk dengan pandangan Allah kepadamu. Jangan ada lagi makhluk yang memandang. Yang lagi ada makhluk yang memandang. Kapan itu juga terjadi? Di sini kita sujud kepada Allah, bitta'zim wa takrim, benar-benar mengagungkan Allah dalam sujud kita. Sujud itu bukan dari kita ke lantai syariat, tapi sujud itu hati kita tunduk bi iradatillah, dengan kehendak Allah. Masya Allah kana wa malam yasa lam yakun. Kalau sudah ada Allah berkehendak pasti jadi. Kalau Allah akan berkehendak ada akan jadi. Maka disinilah para awliya Allah Ta'ala itu tenang. Para orang-orang yang beriman yang ada dalam kehidupannya itu tenang. Gadada jauh daripada gundah. Sumpah. Syekh Abu Sharif mengatakan bersolat nama sholat Islam kemudian yang jadi juga ada alasan karena kita merasakan Allah beserta kita. Hamba itu merasakan Rasulullah beserta dan para nabi dari dulu sampai sekarang ini selalu dirasakan beserta dengan siapa. Maka disinilah alasannya di mana kegembiraan itu, karena Allah, Rasul dan para nabi beserta si hamba. Busralana ma'asyarul Islam inalana mina inayati ruknan ghaira munhadimi, dari perhatian Allah yang kokoh yang tidak akan bisa roboh di dalam hati, yaitu as-salatu imaduddin, waman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamadin. Semuanya itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan salat itu berarti mengerjakan tiang agama. Siapa yang mengerjakan berarti merobohkan tiang agama. Ternyata banyak dua ya, di dalam kenyataannya dan kadang menegakkan agama padahalnya sholat. Yang menegakkan itu apa? Kapan sudah nur itu masuk pada hati ini, terus menerus tegak sholatnya, terus menerus tegak puasa, zakat, hajinya terus menerus. Bukan hanya sholat saja. Maka itu kata-kata orang Arabia itu faqama yaqul, di atas apa yang dikatakan oleh para ulama syar'i. Kalau syariat secara waktu, kalau hakikat kada waktu lagi. Sama juga dengan rukun Islam yang 5 itu waktu beratan secara syariat, secara hakikat kada waktu lagi. Musyahadahnya terus menerus, 2 kalimat syahadatnya terus menerus, sholatnya terus menerus, puasanya terus menerus, zakat dan haji terus menerus. Di pokoknya yakun. Kata-kata al-bilah itu di atas apa yang dikatakan oleh para ulama syar'i. Kalau ulama syariat punya waktu, kalau ulama hakikat kepada waktu lagi terus alat dari sini membuat ta'nisul qulub wa ta'nisul arwah wa ta'nisul asrar, membuat hati nyaman, rohani nyaman, sir nyaman. Karena benar-benar merasakan kesertaan Allah dalam kehidupan, benar-benar merasakan kesertaan Rasulullah dalam kehidupan,
benar-benar merasakan kesertaan para ulama, as-syuhada, wasiddiqin, wassalihin dalam kehidupan ini. Baik, apa resepnya itu? Gaib nadral halki ilaika binadrillahi ilaik, dengan cara hilangkan pandangan makhluk, hilangkan keakuan kita, yang ada hanya pandangan Allah. Ada lagi kita berhadapan dengan makhluk, yang ada kita adalah berhadapan dengan Allah. Apa kita berhadapan dengan Allah Ta'ala, makhluk ada, apa kita berhadapan dengan makhluk Allah. Namanya jawab itu, marilah ini juga pada akan tinggi-tinggi saja. Kapan itu terjadi? Semuanya sudah pada fana ibillah. Lenyap dulu kita wujud apa sifat asma kita yang dalam wujud Allah dan apa sifat asma Allah. Maka itu kapan itu sudah ada fana, maka disinilah nampak ulumah Allah, keagungan Allah. Dimana aja kita melihat, kemana aja kita memandang, di situ memandang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kan tidak khawatirkan matinya itu suul hati, karena dia berjaya pada hati, berbeda daripada luar hati dari anggota badan lahiriah aja. Kalau sampai ke hati, maka insya Allah jalan berbaharin itu kulitnya aja. Padahal kita apa-apa itu memanu durian itu kulitnya kita pakai lalu isi. Jadi sampai antum tak bitazim wa taklim. Maka itu setelah fana antum dalaka wa udhar wa tumsika kulla syai' wa yughibuka an kulli syai' siwa al-wahidil ladzi laisa kamitslihi syai' wa laisa ma'ahu syai'. Di sini kemantapan topik kita sekarang. Jadi kalau sudah fana itu nyata keagungan Allah dalam kehidupan. Dimanapun dan kapanpun ia berada, nyata keagungan Allah. Karena ini ma'nawiyah, yang terbit dari qalbiyah, yang terbit daripada batiniyah. Tapi repot. Berbeda dengan orang syariat. Kapan kita menghadap Allah Ta'ala, mengambil air dulu. Bagus juga itu. Jadi suci zahir dan suci batin. Tapi pas tak ada di jalan, nang kada ada lagi wudhu, terhalanglah kita ingat kepada Allah. Karena terbitnya ingat itu datangnya daripada kada menghalangi apapun ayat tergayyaru bitaghayyiril aqwal, tidak diterhalangi oleh keadaan. Kalau Pak Anda membaca selawat, aku belum dulu lagi. Gak terhalangi dengan berwudunya itu dengan baca, karena sudah terus selawat ada pada di mana ada pada diri. Dan halu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunaru bihil raqaid bihiyatu binuri Muhammadin. Karena tanpa nur Muhammad kita tidak akan bisa beraktivitas. Wa yughibuka an kulli syai'. Kapan udmah itu nyata dalam kehidupan ini, maka itu gaib kita dalam kehidupan. Orang yang merasa ada masih dalam kehidupan ini tidak pernah mengagungkan Allah dalam kehidupan, merasa dirinya masih ada. Maka orang itu tidak pernah mengagungkan Allah dalam kehidupan. Orang yang mengagungkan Allah itu apabila dirinya mengagungkan ini sudah tidak ada lagi, itu bisa pernah mengagungkan Allah, dan ada hanya Allah. Maka itu wa yughiba an kulli syai' siwal wahidil ladzi laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir.
Maka itu di sini diterangkan warai sama usai, dan inya kada Allah Taala itu kada beserta siapa-siapa. Kalau pengalaman dalam beserta kita ada. Kalau dulu apal benar Allah itu beserta kita di mana aja kita aja. Ternyata apa warai sama usai Allah itu kada beserta kita. Maka itu sudah apa begitu Allah Taala juga ada beserta kita. Kenapa Allah Taala kada beserta kita tapi besertanya juga. Ada kita. Nah ada inya, maka yang besertanya itu ada inya juga. Nah kalau sudah naik ini adalah lagi kekhawatiran. Ini yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim kepada anak Siddiq. Ada kekhawatiran dalam kehidupan ini disitulah hakikat tauhid. Hakikat tauhid. Kalau pun ada rasa tegukan lagi apa akan menimpa kita dalam kehidupan yang akan datang. Apa ujar para ulama al-hukam? Syekh Jarrah radhiyallahu anhu. Malwarina, apa gunanya akun ini? Apa gunanya akun ini? Apa artinya manusia ini? Tidak ada apa-apa. Ini sudah artinya pembicaraan daripadanya ini pembicaraan daripada apa manusia itu, apa makhluk itu. Mali walinas untuk bibakti ummi wahdi, aku jadi jawab di dalam pada ibuku serangan. Untuk bibatni ummi wahdi wa kharajtu ila dunya wahdi, aku lahir seorang. Wa namutu wahdi, mati seorang juga. Adalah aku dengan bahwa mati. Asli buka ya. Wa nadkhul qabri wahdi, aku masuk kubur seorang juga. Jadi serangan di sini serangan dengannya, tanpa ada dirasakan dengannya itu pasti leputan. Masuk kubur serangan yang padam pulang di dalam, datang pulang utama dia. Maksudnya sini serangannya aku serangan ke kubur serangan aku. Karena tidak ada saja. Wanas haru wahdi, dan aku ditakuni itu serangan jiwa. Ditakuni mereka karena rumah berdua serangan jiwa. Kalau ada yang lain makhluk ada. Walau itu min qabri wahdi, dibangkitkan aku serangan jiwa. Kul wal muhasabu wahdi, dihisab serangan jiwa. Baik, dakhaltul jannata dakhaltu wahdi, kalau aku masuk surga aku masuk serangan juga. Ada yang lain, aku tuh baru serangan di dunia serangan, di sana serangan. Nah, rumah ada kedua, nah ini kata kau masuk surga. Wah, malu lah. Kelihatannya dia terjual pada segala satu, kelihatannya dia banyak pada akhirnya Esa. Itulah di dalam istilah tasawuf itu suhu tasawufil. Wah, menyaksikan yang banyak, tapi hakikat yang banyak itu berada terkecil pada yang satu. Ajahara alwanun walma'u walidu, bunga kembang banyak macam-macam warnanya, tapi banyak satu. Adakah bunga-bunga macam itu ada terbit daripada banyu? Nah, adakah kita yang ketemulan ini? Ada terbit daripada ini. Nah, jangan sampai kita yang ketemulannya itu pada jomong kita menjomong. Ini pokoknya kehidupan wujud dan kafi akhir omong. Tanam, kuburkan bibit nikam itu dalam bumi yang paling dalam, jangan ada ketemu lagi.
Jadi syuhudul kasrah fil wahdah, kita menyaksikannya banyak keadaan, banyak kita terbit daripada Allah. Kalau kita memandang kepada Allah syuhudul wahdah fil kasrah, kita menyaksikan dia Esa tapi hakikat Esanya itu ya maka itu kapan banyak ini ada katakan habis sampai umurnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, menjadi Allah dan kepadanya juga itu diwujud dan dapat rahmat tapi rahmatillah. Kalau itu dalam rahmat Allah, dalam ma'rifat kepada Allah, maka itulah kadada rasa takutan gair lagi dalam kehidupan sudah mengapeling tanah di dalam surga. Wakila innal waliya sadiq la qadra indal khalqi, karena orang-orang yang dikatakan wali Allah Ta'ala itu kadada di hadapan makhluk itu rasa mampu sedikit pun. Ada kemampuan si wali ini di hadapan makhluk itu ada. Itu loh artinya dikatakan wali Allah. Kebanyakan wali Allah Ta'ala itu apalagi nang masbut, tapi banyak juga nang masbut. Cuma ada di sana, cuma ada di sini. Luar biasa itu ihsan aja itu. Kalau dibandingkan burung lebih hebat daripada itu. Ya, kawan terbang di udara kita mana kawan dari itu berjalan di banyu iwak di dalam banyu iwak cuma ada di sana, cuma ada di sini. Iblis begitu juga. Kalau ini artinya dipandang suatu karamah, makanya tertipu. Karena yang dikehendaki karamah itu karamah maknawiyah. Ini nang bujur-bujur pilihan wali daripada wali Allah Subhanahu wa ta'ala, karamatun ma'nawiyatun. Apa itu karamah ma'nawiyah? Itu kasbil hujubi, kada tadi lagi Allah Ta'ala musyahadah terus dimanapun ya, waktu jaga, waktu guring musyahadah. Tahu anak waktu guring itu musyahadah. Apa semuanya itu terbit daripadanya, jaganya tak, guringnya tak. Coba minta terbit daripadanya guring itu kada kawa bernapas lagi. Adakah yang turun naik itu kada datang daripada Allah? Pikirannya ingat itu menjaga aja. Begitu supaya kita bangun, bacalah surah apanya, ada yang mengatakan Al-Muluk, ada yang mengatakan akhir surah Al-Baqarah, amanah Rasul, supaya terbangun, supaya kawan tahajud. Macam-macam berbeda dengan orang-orang yang hukama ahli hikmah, muridnya aja ibadah. Dibandingkan orang yang kada paham, bangunnya aja maksiat. Mungkin masih umum lagi bangunnya aja maksiat, sholatnya aja maksiat. Yang kita akui merasa makhluk yang menghadap kepada Allah, dan benar itu Allah menghadap kepadanya, hilang kemakhlukan itu. Siapa yang dominan di dalam wayangnya? Dalam apa wayangnya? Wayang ini apa ujar dalam? Dan kita wayangnya Allah Ta'ala dalam. Siapa nama? Naingkari dalam. Karena sudah nyata. Artinya wayang kawan dalam kada akan bisa terpisahkan. Kita Allah Ta'ala pun kada akan pernah bisa dipisahkan.
maka terdapatlah firman Allah Ta'ala kita tidak lihat tidak menciptakan jin dan manusia, tetapi semuanya itu setiap saat terdetik hanya untuk ibadah aja kepadaku, bukan membawa pulang. Setiap saat terdetik beribadah aja kepadaku. Allah telah jin dan manusia tidak akan dapat nilai ibadah itu kan kalau tafsirnya secara hisan, karena hisan itu waktu ibadah. Nah, yang dimaksud di sini dapatnya setiap detik, setiap kedip mata untuk ibadah itu kapan sudah ada nur pada hati. Sebenarnya ada dalam kita aku kapan dia terdiam, dia beraktivitas karena menghalangi daripada nilai ibadah. Ini yang digambarkan oleh Allah Ta'ala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Ini orang-orang Allah Ta'ala yang tidak dilalaikan oleh perdagangan kesibukan mereka dalam kehidupan ini, berzikir kepada Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, orang-orang Allah Ta'ala yang tidak dilalaikan dengan kesibukan dunia ini untuk ingat kepada Allah. Ini punya apa juga sibuknya adakah tanpa dengannya. Ini memang dibaca Quran, memang dibaca salawat, tapi lupa dengannya. Kalau seseorang yang membaca, siapa yang lupa membaca Quran itu adalah rasa seorang yang membaca. Siapa yang lupa Rasulullah itu rasa kita dan salawat. Itu inilah nur masuk kepada hati, nur ala nur yahdillahu li nurihi may yash. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah lagi dilanjutkan, man arafal haqqa shahidahu fi kulli syai' wa man fana bihi ghaba min kulli syai' wa man ahabbahu lam yu'athir alaihi syai'an. Ini jadi itu man arafal haqqa syahidahu, kalau orang itu sudah ketemu dan Allah Ta'ala musyahadah ma'rifat kepada Allah, menyaksikan kepada Allah itu, maka ini pasti menyaksikan setiap punya kemana menghadap. Ini dengan pemahaman lawan kenyataan. Kalau orang itu sudah kenal kepada Allah, syahidahu fi kulli syai', pasti menyaksikan Allah dalam setiap sesuatu, dalam setiap kemana dia menghadap, menyaksikan kepada Allah. Kalau orang itu sudah kenal tempat dan waktu tidak menghalangi dia menyaksikan Allah. Ada ini tempatnya di masjid, tempatnya di majelis zikir, tapi kita menyaksikan Allah Ta'ala ini tempatnya itu bagus sudah. Tapi orang yang di tempat itu ada musyahadah, nah ini terhalang, ada kastur hujudi, terdinding terus Allah Ta'ala. Sama kita tuh mencari tempat yang istijabah, bukan tempatnya yang istijabah, kurangnya dulu istijabah ada. Tempatnya istijabah, orangnya kali istijabah ya sama aja. Ini punya tempatnya ada istijabah, tapi orang istijabah di mana aja orang yang bertempat pasti istijabah. Ini hadir. Memang ada rawahu fi riyadil jinan. Pergilah kalian ke taman-taman surga. Apa taman-taman surga itu? Majalis ta'lim, itu majalis ta'lim pergi dulu. Surga yang diperhatakan kapan apa yang disampaikan oleh si penyampai ini secara isan dan makna masuk kepada hati kita, di situ membentuk taman-taman surga pada hati. Sehingga al-unsu billah
Wal unsu bi Rasulillah itu dirasakan wujud kegembiraan, merasakan beserta Allah dan merasakan beserta Rasulullah dalam kehidupan ini. Nah itu nyata seperti apa yang dinyatakan oleh Ibnu Athaillah, "Wan arafal haqqa sahidahu bi kulli syai' wa man fana bihi ghaba an kulli syai'." Kalau orang itu kenal kepada Allah, pasti menyaksikan Allah Ta'ala dalam setiap sesuatu. Kalau orang itu fana kepada Allah, tidak ada lagi tapi fana wujudnya, tidak ada lagi yang ada, hanya wujud Allah, pasti ingin merasakan berada di dalam hadarat Allah. Nah, ini terus sampai kepadanya. Tidak ada yang memutus hubungan rohani ini dengan Allah, karena sudah ittisal salat yattasil biha ruhul musalli alaihi. Jadi rohani itu sudah terhubung kepada Allah, terhubung kepada Rasul. Sekalipun yang jauh secara lisan jaraknya, tapi batinnya itu kan pernah terpisah lawan Allah Ta'ala dan Rasulullah. Oleh itu kapan doa akan terangkat ke hadarat Allah? Apabila kita membaca selawat dalam doa itu. Ujar orang terakhir Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga anak itu terangkat ya. Itu masih hamun, masih dhannun, sangkaan saja, kira-kira aja. Sebab ada kapan kita di dalam berdoa beribadah ada tersebut salawat bersalawat kepada Nabi, maka terhalang dan tidak angkat dan masuk doa. Nah, bagi orang yang sudah fana di Rasulullah, ada karena terhubung lagi kepada Rasulullah, rohaninya terhubung kepada Rasulullah. Kapan yang beribadah ada tanpa rohani? Ada rohani terjadi dari mana? Anak Abul Arwah ya Rasulullah, atau adalah bapak segala rohani? Nah pasti rohani kita terjadi pada rohani Rasul. Yang paham itu terjadi pada rohani Rasulullah, maka siapa lagi yang takbir itu? Siapa lagi yang rukuk itu? Siapa lagi yang sujud itu? Adakah lain daripada Nur Muhammad? Rohani terhubung sudah. Melihat Nur Muhammad yang sujud, adakah kata terhubung kepada Nur dia? Jadi himpun, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah dalam Islam itu secara keseluruhan. Apa yang dimaksud? Ada pada yang Nur Muhammad, ada pada yang Nur, pahamannya secara makna. Berkhulul bisilmika, karena kalau artinya kadang dirasakan Nur Muhammad di situ, kadang dirasakan daripada Nur Jat ini berarti muktil, batal. Sebagaimana kita wudhu takabur, maka membatalkan. Kapan hendak lagi, ya wudhu lagi. Nah, kapan kita kadang merasakan Nurjat dan Nur Muhammad dalam kehidupan ini, maka kita berfirman, lakum itu minar khasirin walau rahmatullah alaikum wa rahmatuhu ma'ajaka minkum min ahadin walau rahmatullah alaikum wa rahmatuhu minar khasirin. Karena diakui. Thumma innahu la ta'aqqahul ghaiba an nadril khalqi min nadril haqqi ila bi ma'rifatil haqqi inda kulli syai'. Kita tidak akan pernah disahkan benar fana kita apabila di dalam fana itu kita ada musyahadah kepada Allah. Tidak akan pernah disahkan fana kita, bujur fana itu, namun dalam fana itu keadaan musyahadah, keadaan menyaksikan Allah. Kapan sih menyaksikan Allah keadaan seperti masjid, seperti majelis itu masih waktu. Sekarang ini pun ngamatin banget masih kan.
Di mana Rasulullah kalau lagi ada di hadapan. Kapan kita menghadap di situlah, di mana kita menghadap di situlah Allah. Aina matwallu fasamawat Allah. Apa itu? Kemana engkau menghadap? Nah, hadapnya itu menghadap siapa? Adakah hadap kita? Maka di sini dikatakan summa innahu la tatahaqqul ghaibah an nadril haqqi bin nadril haqqi illa bi ma'rifatil haqqi inda kulli syai'. Kalau orang berpanah-panah tapi ada menyaksikan Allah Ta'ala, kada sah panahnya, kada sahih panahnya. Orang panah itu pasti menyaksikan Allah. Kapan orang mengaku panah tapi kada menyaksikan Allah Ta'ala, itu berarti kada benar panahnya itu. Sehingga tidak akan bisa merasakan kebenaran apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nurun ala ma'rifatul haqqi hiya syuhudul rububiyyati bi mazahiri ubudiyyati. Dan benar ma'rifat kepada Allah itu adalah menyaksikannya di dalam kehambaan kita. Di dalam kehambaan kita itulah kita menyaksikan Allah. Kapan kita ini hamba dalam kehambaan, di situlah kita menyaksikan Allah dalam kehidupan. Apa artinya itu? Dalam kehambaan, menurut hamba itu kata diisi sedikit pun memiliki atau memiliki. Kada ada sedikit pun apa-apa dalam kehidupannya. Nah, kita melihat kita kada ada sedikit pun apa-apa dalam kehidupan ini, berarti disitulah hamba. Nah, siapa yang diisi itu Allah. Sehingga selamatlah si hamba ini kapan ia melihat dalam kehidupannya inya dengan Allah Ta'ala ya. Kapan si hamba ini melihat dalam kehidupannya hamba lawan Allah Ta'ala di sini letakkan keselamatan. Nah, gak ada jalan lain. Inya lawan Allah Ta'ala. Nah, inya tentang dirinya sendiri. Iya. Tentang Allah Ta'ala itu iya. Inya atau berat dirinya iya. Melihat dirinya ini kada lain, datangnya daripada inya Allah Ta'ala itu. Itulah itu. Dirinya ini dalam ta'lim majalah. Jadi si hamba ini melihat dirinya itu kada lagi inya melihat Allah Ta'ala itu. Ya ini jadi ini panah oleh panah kapan kita beribadah kada ada rasa ini, kada ada pengetahuan ini, lakun tumina khasimin, pasti kalian termasuk dalam golongan mati. Sebab orang-orang yang ada di kepada ini membuat tabiat dulu. Jadi sedang membuat tabiat putih berseri bercahaya muka-muka orang-orang yang beriman itu bukan daripada amalan zahir. Banyak berselawat, tak ada sedikit pun itu memutihkan semua. Kalau itu hanya lisan saja, tapi yang membersihkan muhatabiat wujud itu adalah nur masuk ke hati, ruh dan sir. Jadi jangan heran karena orang yang beramaliyah secara zahir lisan, tapi kada tahu makna batinnya. Karena di akhirat ketemu kenapa dulu pindah putih, sini pindah murang hitam. Nur kada terlihat.
Pun sudah nur di hati kita begini di roh begini di sini. Karena memutihkan, menyinarkan, memberi sinar bercahaya pada muka tabiat wujud itu adalah nur yang masuk ke hati, roh dan sir. Bukan amalan yang kita kerjakan secara lisan itu. Memang orang-orang yang secara zahir dia kekurangan amal. Banyak amalia. Kalau orang makna itu sudah kelebihan amal. Makanya orang ini betul macam apa? Dan mereka apa orang-orang itu memaksakan anak memperlihatkan muka. Tapi semakin beribadah semakin murah. Karena nur kada coba nantisan ini ada juga maknanya. Nah ini yang dikehendaki oleh para ulama al-Bukhari. Jadi bukan hanya lisan saja, bukan hanya syariat saja, tapi hakikatnya juga paham. Nah ini yang dituju para ulama al-Bukhari itu ada di syariat saja, mengelengeng dua di dalam itu. Kawannya yang dua mengelengeng di dalam bersih di dalam. Di luar hancur, jadi di luar bersih, di dalam berzahirah wa batinah. Itu Allah menunjukkan mutabah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya dari Allah menurunkan kami mengikuti Rasul itu zahir dan batin. Nah, ini tabiat tujuh watas buat. Nah orang-orang yang kafir itu orang mukanya murah. Jadi jangan dikira bersinaran Tuhan itu dari amal syariat itu ada sedikit teman memberikan sinar, tapi adalah kita pada amal hati. Amal hati itu sifatnya sir, rahasia, namun orang lain tidak tahu, bahkan malaikat juga tidak tahu. Nah yang tahu hanya Allah dan Nya aja. Itu amal sir. Nah amal sir ini jauh lebih banyak daripada amal jahat. Jahat kenapa? Misalnya kalau sir ini urulan tahun, ada tahun. Orang ini ada tahun. Orang tahun ada tahun. Dirinya sendiri itu lah. Dia mempunyai nilai ibadah yang penuh dalam kehidupannya sendiri pun kada tahu, karena ini sendiri kada ada. Ini mungkin dengan ditulis memahami siapa ini sendiri pun kada tahu, ibadah apa yang kada tahu, karena ini sendiri kada ada. Siapa yang ada, mana ada dia yang ada juga wanita ada. Jadi malaikat itu tidak akan mencatat. Nah, ketika apa yang ditaruh oleh malaikat, ada dicatat oleh malaikat, oh ini masukkan aja ke neraka lah, ini penuh maksiat itu ini. Ada dulu, jadi di hatinya itu, ini kalian terhapus perataan, maksiatnya sudah dari terhapus, diampuni dengan adanya nur yang masuk ke hati. Tidak membagi mereka jangan kan sudah paham berapa aku masuk karena itu sudah ada pada hati. Maka itu wajah ma'rifah al-adab, puncak ma'rifah itu adalah adab, saling berarti hakikat dapatkan. Jadi dia asal hakikat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang